Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Mumpung kita masih berada di A'raf, bismillah, langkahkan kaki kita ke jalannya Allah agar kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratil ikhwanihi minal anbiya'i was-salihin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik fima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya muqim bil mizan wa lakal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimullahi wa mallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi 'inda dalil
mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi rabbi wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-A'raf 4. Nah, 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم لا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Wanada, dan menyeru Ashabul A'rafi, penghuni A'raf, rijal ya'rifunahum, beberapa laki-laki ya'rifunahum, yang kenal mereka kepadanya, bisimahum, dengan ciri-cirinya mereka, dengan tanda-tandanya mereka. Qalu, berkata penghuni A'raf, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ma aghna ankum, tidaklah berguna, ankum, kepada kalian, jam'ukum, jamaah-jamaah kalian, kekayaan kalian yang kalian kumpulkan, wa ma kuntum, dan tidak berguna bagi kalian, tastakbirun, apa yang kalian sombongkan. Ahaula'il ladzina, inikah orang-orang yang aksamtum, yang bersumpah qasam kalian, la yanaluhumullahu birahmah, bahwasanya tidak akan memberikan, mendapatkan mereka dari Allah berupa apa? Rahmah. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun alaikum,
dengan tidak ada rasa takut, rasa khawatir alaikum atas kalian, wala antum tahzanun, dan tidak pula bagi kalian tahzanun, bersedih hati. Wanada, dan menyeru ashabun nar, penghuni-penghuni neraka, ashabul jannah, kepada penghuni surga, an afidu alaina, agar melimpahkan kalian ke alaina, kepada kami, minal ma, dari air, au mimma razaqakumullah, atau sebagian dari rezekinya Allah yang diberikan kepada engkau. Qalu, berkata penghuni surga, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, mengharamkan keduanya, mengharamkan air, mengharamkan rezeki, alal kafirin, terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Ini yang bercerita adalah Ashabul A'raf. Setelah sebelumnya Ashabul A'raf ini melihat kepada penghuni surga, kemudian Ashabul A'raf ini menyampaikan, memberi selamat, assalamun alaikum, memberi ucapan selamat kepada penghuni surga. Selamat yo, awakmu telah melebu surga, telah masuk ke dalam surga. Lam yadkhuluha, sedangkan sahabat A'raf ini, penghuni A'raf ini masih belum mendapatkan izin untuk masuk ke dalam surga. Bahum yatma'un, namun penghuni A'raf ini berharap agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Namun ketika wa idza surifat absaruhum, ketika oleh Allah dipaksa untuk menoleh, melihat terhadap penghuni ashabin nar, penghuni neraka, padahal tidak mau. Ashabul A'raf ini tidak mau noleh sebetulnya, tapi dipaksa oleh Allah untuk melihat terhadap penghuni neraka. Qalu, berkata penghuni A'raf ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami, ma'al qaumidz zalimin, beserta kaum-kaum yang zalim. Jadi penghuni A'raf ini ketakutan setelah dia melihat penderitaan, siksaan terhadap penghuni neraka. Dia mendengar jeritan, siksaan, kepedihan dari penghuni neraka. Sahabat A'raf ini, penghuni A'raf ini berdoa kepada Allah agar kelompoknya ini tidak dijadikan oleh Allah bersama orang-orang yang zalim yang berada di dalam neraka. Terus penghuni A'raf ini menyeru, wanada ashabul A'raf, menyeru, berkata, berteriak,
rijalan ya'rifunahum bisimahum, beberapa laki-laki yang dikenalnya dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya. Oh, ternyata sahabatku yang waktu di dunia yang kelakuannya selalu menyombongkan dirinya, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mengada-ada atas nama Allah padahal itu dusta. Ternyata mereka berada di dalam neraka. Qalu, berkata penghuni A'raf ini yang tidak di neraka, tidak di surga ini, setelah melihat teman-temannya, melihat sahabat-sahabatnya yang ingkar, yang selalu bermaksiat, selalu berdusta atas nama Allah, sombong, tidak mau atas petunjuk Allah, dan meremehkan, menghinakan orang yang lain. Ma'aghna ankum jam'ukum, tidaklah berguna kan atas kalian harta-harta kalian yang kalian kumpulkan, pangkat dan jabatan kalian yang kalian kejar-kejar, kemuliaan yang kalian butuh pengakuan atasnya, tidak berguna toh sekarang. Ma'aghna ankum, tidak berguna, tidak bermanfaat toh atas kalian apa yang kalian kumpulkan, harta kekayaan yang kalian kumpulkan, bahkan mengentengkan terhadap sholat-sholat kalian, pangkat dan jabatan yang kalian kejar dengan cara nyogok sana nyogok sini, pengakuan kemuliaan yang kalian inginkan telah kalian dapatkan, sekarang tidak berguna toh. Perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas kemaksiatan yang kalian lakukan di waktu di dunia, ma'aghna ankum, tidak berguna toh pada kalian. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang kalian menyombongkan kalian darinya juga tidak berguna toh. Bahkan ahaula'il ladzina, inikah itu loh teman-teman kalian, alladzina yang aksamtum, bersumpah kalian, bersumpah kosam kalian bahwasanya la yanaluhumullahu birahmatin, tidak akan mendapatkan dari Allah berupa rahmat. Orang yang kehidupannya secara sosial dia dalam keadaan kemiskinan, dia ketoi bodoh, dia ketoi pelongo-pelongo, itu yang sampai bersumpah dulu gak akan orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, dekat dengan Allah. Dilihat dari penampilannya aja tidak meyakinkan. Pasti mereka tidak akan mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Itu toh yang kalian sombongkan sehingga menghinakan yang lainnya. Ternyata apa yang terjadi? Udhulul jannatah, mereka sekarang berada di dalam surga. Masuk mereka ke dalam surga. La khaufun, tidak ada rasa takut alaikum atas mereka, wala antum tahzanun, dan juga tidak ada rasa bersedih hati mereka, bergembira, berbahagia, karena dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga.
Kehidupannya sederhana, bahkan di bawah garis kemiskinan. Bajunya sederhana, penampilannya sederhana, sosial kehidupannya juga sederhana, bahkan sering diremehkan oleh orang. Yang meremehkan orang lain adalah orang yang menyombongkan dirinya dan menolak kebenaran. Tapi kenyataannya yang masuk surga adalah orang yang dihinakan oleh orang yang sombong terhadap kekayaannya. Dia bandingkan dengan orang lain yang kehidupannya miskin, sederhana. Kemudian dia menghukuminya, memberi titel, kalau orang miskin gak akan dapat rahmat dari Allah, gak layak mendapat kebahagiaan dari Allah, miskin. Kalau orang kaya layak menurut mereka, menurut orang yang menyombongkan dirinya. Orang yang menyombongkan dirinya dengan harta, melihat orang lain yang di bawah garis kemiskinan, mereka punya keyakinan, bahkan mereka bersumpah bahwa mereka yang miskin tidak layak untuk berbahagia, nggak akan bahagia. Miskin, mana pantas untuk berbahagia? Miskin, mana pantas untuk masuk ke dalam surga? Mustahil. Wallahi nggak akan masuk surga orang-orang miskin itu. Wallahi nggak akan bahagia. Pakai sepeda ontel, boncengan ke pasar, suami istri. Namun mereka lupa bahwasanya kebahagiaan itu adalah sawang sinawang. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tatkala kita banyak berzikir mengingat Allah, bukan dilihat dari harta kekayaan kita, bukan dilihat dari tidak punya harta. Semakin dia berzikir, memperbanyak zikir mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi bahagia. Yang mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, sehingga dengan pangkat dan jabatan tinggi itu mereka menyombongkan dirinya dan meremehkan orang yang mempunyai pangkat yang rendah. Mustahil. Yang menjadi tukang parkir itu bahagia, mustahil. Yang menjadi OB, menjadi pembantu, mustahil mereka bahagia. Rendahan pangkatnya, remeh-temeh pangkatnya, mustahil mereka akan bahagia. Berapa sih gajinya? 1 juta. Berapa sih gajinya? 1.300.000 di bawah UMR. Mustahil mereka bahagia. Sampai mereka bersumpah bahwasanya orang yang mempunyai pangkat rendahan, mustahil mereka itu akan bahagia. Pak Satpam, berapa sih Pak Satpam gajinya? Hanya 1.300.000. Mustahil bahagia. Dibandingkan awak dewi gajinya 10 juta. Kalau apa-apa aneh, mustahil mereka bahagia. Katanya siapa? Katanya orang yang sombong atas kepangkatannya yang tinggi. Terus ada yang sombong atas keilmuannya karena banyak ilmunya, karena pinter, cerdas, luar biasa, sehingga dia bersumpah mustahil orang yang bodoh bisa bahagia, mustahil orang yang goblok bisa bahagia. Bahkan mereka bersumpah bahwa orang yang bodoh tidak akan pernah bahagia, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Itu keyakinan mereka atas kesombongannya, karena mereka mengukur kebahagiaan orang lain, mengukur dengan bajunya sendiri, mengukur dengan kacamatanya sendiri.
Itu yang salah kaprah. Kenyataannya besok yang disuruh masuk oleh Allah ke dalam surga mereka yang kehidupan sosialnya rendah, mereka yang kehidupan sosialnya bodoh, mereka yang kehidupan sosialnya di bawah garis kemiskinan. Bahkan itu yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Dengan rasa bahagia, tanpa ada rasa takut di dalam hatinya, tanpa ada rasa sedih hati di dalam hatinya, all bahagia. Karena kenikmatan yang tertinggi adalah masuk dalam surga. Wa nada ashabun nar, dan menyeru penghuni-penghuni neraka ashabul jannah kepada penghuni-penghuni surga. Menyeru apa mereka? Minta tolong apa mereka? An afidu alaina, agar mereka melimpahkan kepadanya minal ma, dari air. Saking panasnya berada di neraka, mereka hanya minta air, setetes air. Au mimma razaqakumullah, atau sebagian rezeki yang Allah berikan kepada penghuni surga. Minta dong dikit air saja, atau setetes saja sudah, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Namun apa jawaban dari penghuni surga? Qalu, berkata penghuni surga, innallaha, sesungguhnya Allah harramahuma, mengharapkan keduanya, mengharapkan memberi air, mengharapkan memberi rezeki walaupun hanya sedikit, alal kafirin, terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, orang-orang yang menyombongkan dirinya sehingga dia ingkar terhadap kebenaran, orang-orang yang menyombongkan dirinya sehingga dia meremehkan, merendahkan orang lain. Mereka haram mendapatkan setetes air dari surga, mendapatkan sedikit rezeki yang Allah berikan di dalam surga. Sedikit tok juga boleh, haram, diharamkan oleh Allah. Allah sudah mengharamkan. Ingat bahwa surga adalah lambang kebahagiaan, bahwa surga adalah lambang kesejahteraan, bahwa surga lambang keselamatan. Sebaliknya neraka lambang penderitaan, lambang siksaan, lambang ketidakselamatan. Itulah neraka. Sedangkan semuanya itu, surga dan neraka, bisa kita rasakan di atas kehidupan kita di dunia. Bayangkan kalau orang sudah tidak mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya, dia akan kehausan akan kebahagiaan itu. Dilambangkan dengan air saja sudah bisa membahagiakan dalam kehidupannya. Namun air yang barokah, air yang mengalir. Kapan? Jam 2. Kapan? Jam 3. Air yang mengalir dari mata air, yang menetes, yang mengalir deras karena mengingat akan dosa-dosanya. Air yang mengalir karena melihat masa lalunya yang penuh dengan dosa dan noda, sehingga mereka bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itulah air, lambang kebahagiaan. Bisa nangis di depan Allah jam 2 pagi, menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu, perbuatan kemaksiatan penuh dosa,
itulah lambang kebahagiaan. Plong hati ini, nggak ada beban di dalam dadanya. Ya. Menyesal besok di yaumil kiamah sudah tidak ada guna. Mumpung kita masih hidup di dunia, mumpung kita masih nyawa di kandung badan, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Ya. Jangan sampai kehidupan kita seperti neraka. Kurang kasih sayang dalam keluarga itu neraka. Dicocos terus ambil bojone juga neraka. Keluarganya nggak bersyukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan, neraka. Ya. Dimarahin tiap hari, bersengketa tiap hari dengan keluarganya, itu neraka. Gak ada yang tahu nerakanya itu dibawa sendiri-sendiri di dalam dada. Mendapatkan rezeki yang sedikit, keluarganya tidak terima, nyocos terhadap suaminya. Gak ada ketenangan dalam keluarga. Itulah neraka. Gak terima atas karunia Allah yang diberikan, neraka. Anak keturunannya bermaksiat, neraka. Pemarah, pendengki, neraka. Haram Allah memberikan kebahagiaan bagi orang kafir yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Haram. Sudah jelas bahwasanya orang yang zalim, bahwasanya orang kafir yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, haram menyicipi kebahagiaan. Haram, gak akan diberikan oleh Allah. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya. Yang dilambangkan oleh air adalah kedamaian, ketenangan, keademan dalam kehidupannya. Yang dilambangkan oleh rezeki-rezekinya Allah adalah kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupannya. Haram bagi orang-orang kafir. Haram bagi orang-orang yang zalim. Gak ada ceritanya orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang musyrik. Gak ada ceritanya mereka itu berbahagia. Pastinya mereka menderita, tapi gak ada orang yang tahu. Ya. Dicocos, debat dengan istrinya, debat dengan suaminya, neraka. Dilawan oleh istrinya, suaminya dilawan oleh istrinya, neraka. Makanya hati-hati memilih calon istri, memilih calon suami, harus hati-hati. Carilah calon istri, calon suami yang soleha, istrinya soleha, suaminya soleh. Insya Allah anak-anaknya besok menjadi anak yang soleha. Gak usah pedulikan omongannya orang lain, karena yang menjalani adalah diri kita sendiri. Makanya sabar itu kebiasaan, budaya yang ada di dalam surga yang dilambangkan oleh air.
sabar. Air itu kalau berjalan itu ke bawah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, merendahkan hatinya di hadapan manusia. Namun air akan selalu membawa kotoran-kotoran yang dia lalui, kotoran-kotoran dosa-dosa yang ia lalui. Nantinya setelah kotoran-kotoran yang ia lalui habis, bersih, kebahagiaan akan datang. Dosa-dosa yang numpuk sudah habis, kebahagiaan akan datang. Makanya bertaubat jalan keluarnya. Jangan bertaubat di depan orang, jam 2 nangis di hadapan Allah. Bertaubat atas kesombongan diri kita, bertaubat menipu, bertaubat jadi seorang pegawai harus menjadi pegawai yang sabar, yang jujur. Jadi seorang pengusaha, jadi pengusaha yang sabar, yang jujur. Biar apa yang diterima berbentuk rezeki dari Allah, rezeki itu membawa keberkahan dalam kehidupannya, keluarganya bahagia. Tapi kalau sering korupsi, sering tipu-tipu, punya proyek nipu, pasti tidak akan bahagia. Karena yang didapatkan hartanya tidak barokah. Anak cucunya diberi harta yang tidak barokah, pasti melawan. Suatu saat anak cucunya pasti membangkang, pasti durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau sudah melampaui itu, penyesalan yang ada. Tak bisa anak-anaknya menjadi anak kecil lagi, pasti dilawan. Itu dampak dari harta yang tidak barokah. Makanya kita harus sabar. Kalau memang itu rezekinya, yang penting kita sudah usaha maksimal, ikhtiar, disyukuri. Makanya butuh kekompakan antara suami dan istri. Disupport suaminya ke dalam hal kejujuran, dalam hal kebenaran, disupport biar sama-sama, agar sama-sama merasakan kebahagiaannya. Sabar kuncinya, syukur kuncinya. Sabar dan syukur inilah pintu kebahagiaan. Kita mendirikan sholat tiap hari 5 kali sehari semalam, bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kita istiqomah melakukannya dengan berjamaah, itulah bentuk kesabaran. Makanya kita bermohon kepada Allah dengan sabar dan sholat, dengan istiqomah dan syukur. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk sudah ya, bahagia sudah ya. Khusyuk. Makanya hati-hati. Sabar itu adalah kunci kekuatan kita untuk kita bahagia, istiqomah. Terus sholat, bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang kuat itu ya orang yang sabar ya. Orang yang kuat itu
bukan orang yang menang tatkala berkelahi. Namun orang yang kuat itu yaitu orang yang dapat menggenggam tatkala dia berada dalam amarah. Amarahnya dalam genggamannya. Laisa sadidu bisur'ati innamas sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa sadidu bisur'ati innamas sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala berkelahi, bukan orang yang menang tatkala beradu pancu, bukan orang yang menang tatkala bertinju. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala bergulat. Orang yang kuat itu, namun kata baginda Rasulullah, orang yang kuat itu dapat menggenggam amarahnya, dapat menggenggam amarahnya dalam genggamannya, bisa menahan amarahnya. Itulah orang yang kuat di sisi Allah. Minta kekuatan itu kepada Allah, minta diistiqomahkan kepada Allah. Semuanya milik Allah, dan juga kebahagiaan milik Allah. Dilambangkan surga juga milik Allah. Mumpung kita masih berada di A'raf, bisa melihat mana yang bahagia, mana yang menderita. A'raf itu sekarang ini kita bisa melihat. Kalau besok di surga, di neraka, masa bisa lihat? Surga luasnya segitu, neraka dalamnya segitu. Sekarang lah, mumpung kita berada di tempat yang tinggi, tempat kesadaran yang tinggi, itulah A'raf. Tapi kita masih mau berjalan, masih ogah-ogahan. Bismillah, mumpung kita masih berada di A'raf, bismillah, langkahkan kaki kita ke jalannya Allah, agar kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta,
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.